Selamat datang kembali dalam pertemuan ini tentang sektor pertanian. Marilah kita bersama-sama mengklik tombol subscribe untuk yang belum tombol subscribe dan yang sudah mengklik tombol subscribe. Terima kasih karena pastinya video-video yang menarik akan muncul kalau kita mengklik subscribe Elita LTV ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang sektor pertanian. Pengertian dan ruang lingkup. Kita lihat apa itu pengertian dan ruang lingkup dari sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan. Pendapatan adalah kesejahteraan buat masyarakat. Pembangunan pertanian ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Terdapat pengertian pertanian menurut beberapa ahli, yaitu diantaranya adalah Suraifiyah. Suraifiyah menyatakan bahwa pertanian merupakan kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik yang termasuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Sedangkan untuk menurut Rahim menyatakan bahwa pertanian merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan, dalam hal ini mengembangkan adalah reproduksi tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik dan memenuhi kebutuhan manusia seperti bercocok tanam, beternak, dan melaut. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas dipilih-pilah menjadi 5 subsektor, yaitu 1 subsektor tanaman pangan, 2 subsektor perkebunan, 3 subsektor kehutanan, 4 subsektor peternakan, 5 subsektor perikanan. Subsektor tanaman pangan. Mari kita lihat ya satu persatu dari sektor pertanian yang terdiri dari beberapa subsektor tersebut. Salah satunya adalah subsektor tanaman pangan ini. Subsektor tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat. Disebut tersebut karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat, bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Subsektor ini mencakup komoditas padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Subsektor tanaman pangan memegang peranan penting sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk dan di Indonesia berkedudukan strategis memelihara kestabilan ekonomi nasional. Bahan pangan, terutama beras, sebagai bahan makanan pokok masih menjadi kualitas kunci dalam mempengaruhi kestabilan harga-harga. Kenaikan harga beras dapat memicu kenaikan harga barang lain. Pada tahun 1990-1994, tanaman padi dan palawija produksinya tidak begitu mengembalikan. Komoditas yang cukup menjanjikan adalah jenis tanaman hortikula, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Beberapa masalah dalam produksi palawija: rendahnya tingkat penggunaan lahan, rendahnya produktivitas lahan, benih atau bibit masih bersifat lokal, ada pengelolaan yang masih tradisional, dan tingginya tingkat penyusutan pasca panen.
Produksi tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui satu, perluasan areal atau ekstensifikasi, dan yang kedua adalah peningkatan produktivitas atau intensifikasi. Argumentasi teknoagronomis belum cukup, maka perlu dilengkapi argumentasi ekonomis. Rangsangan ekonomi ini sini dapat berupa: satu, harga sarana produksi yang terjangkau; dua, kemudahan mendapatkan sarana produksi; tiga, harga jual; empat, teknologi dan sarana penanganan pasca panen yang mampu menjaga keawetan produk. Hasil positif perkembangan subsektor tanaman pangan ini mencakup kebutuhan pangan, memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Nah, tanaman padi sendiri mendapat perhatian khusus ya, karena beras merupakan bahan makanan utama diusahakan oleh mayoritas penduduk. Berikut adalah subsektor perkebunan. Ini dibedakan atas: satu, perkebunan rakyat; dua, perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat, biasanya dikelola dalam skala kecil-kecil dan dengan teknologi yang sederhana. Hasil perkebunan rakyat antara lain karet, kopra, teh, kopi, cengkeh, kapuk, kapas, coklat, dan berbagai rempah-rempah. Perkebunan besar adalah semua kegiatan manusia yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, rami, dan masih banyak lagi lainnya. Pengusahaan tanaman perkebunan tersebut berlangsung dualistis, yaitu disediakan rakyat secara perorangan, kemudian disediakan oleh perusahaan perkebunan, dalam hal ini pemerintah atau swasta. Pola pengembangan pembangunan perkebunan, pola perusahaan ini disebut sebagai pola perusahaan inti rakyat atau PIR. Ini ada juga pola unit pelayanan pengembangan atau UPP, pola swadaya, dan pola perusahaan perkebunan besar. Kita lihat berikutnya adalah, selain tanaman pangan, ini adalah sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan itu terdiri dari 3 kegiatan. 1, penebangan kayu; 2, pengembalian hasil hutan lain; dan 3 adalah perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Hasil hutan antara lain damar, rotan, getah kayu, kulit kayu, serta berbagai akar-akaran dan umbi kayu. Kegiatan perburuan menghasilkan binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan termasuk juga madu yang dihasilkan oleh lebah. Hutan berdasarkan tata guna itu ada: 1, hutan lindung; 2, suaka alam dan hutan wisata; 3, hutan produksi terbatas; 4, hutan produksi tetap; kemudian ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Keempat kategori yang disebut pertama merupakan hutan tetap, penggunaannya tidak dapat dikonversi. Subsektor peternakan ini mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan penguasaan hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, telur susu, segar, dan hasil pemotongan hewan. BPS dalam melakukan perhitungan produksi pada sektor ini didasarkan pada: 1, data pemotongan; kedua ada selisih stok atau perubahan populasi; dan 3 adalah ekspor neto. Peternakan diusahakan oleh 90% oleh rakyat, sisanya dijalankan perusahaan-perusahaan. Ciri-ciri peternakan rakyat itu adalah skala usaha kecil dan modal terbatas, kemudian ada teknologi sederhana dan pola tradisional,
kemudian ada padat karya dan berbasis keluarga serumah, dan ada produktivitas dan mutu produk serta tidak baku. Usaha peningkatan produktivitas ini ditempuh melalui satu, intensifikasi, dua, ekstensifikasi, tiga, diversifikasi, dan empat, perbaikan mutu. Secara umum, keberhasilan pembangunan ini dapat dilihat dari satu, meningkatnya populasi dan produksi serta hasil-hasil ternak. Yang kedua, pemenuhan gizi hewani yang semakin baik bagi masyarakat. Yang ketiga, bertambahnya kontribusi pendapatan subsektor peternakan dalam pendapatan sektor pertanian. Program dan pola dalam mengindustrikan usaha peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan besar ini dilakukan dengan jalan pir sapi potong, ada pir sapi penggemukan, ada pir pakan, pir sapi bakalan, dan pir saham. Yang berikutnya adalah dua, pengembangan sapi perah, di mana di sini ada pola koperasi, ada pola pir, dan pola gaduhan. Kinak atau kawasan industri peternakan ayam ras ini dikembangkan dengan mengaitkan industri hulu dengan industri hilir dalam bisnis ayam ras. A. Kinak peternakan rakyat agribisnis atau kinak pra. B. Kinak perusahaan inti rakyat atau kinak pir. C. Kinak sentra usaha peternak ekspor atau kinak super. Selain dari subsektor tanaman pangan dan subsektor kehutanan di atas, maka sektor pertanian terdiri juga atas subsektor perikanan. Subsektor perikanan meliputi semua hasil perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan karamba, serta pengolahan sederhana atas produk perikanan seperti pengeringan dan pengasingan. Dari segi teknis, subsektor perikanan ini dibedakan atas satu, perikanan laut, dua, perikanan darat, tiga, penggaraman. Komoditas pada subsektor perikanan adalah ikan, udang, kepiting, ubur-ubur, dan semacamnya. Faktor penyebab lambatnya pertumbuhan subsektor perikanan ini ada satu, sarana yang kurang memadai. Penangkap ikan mayoritas menggunakan kapal-kapal kecil dan menengah. Pengembangan armada ini terhalang oleh keharusan menggunakan kapal produksi dalam negeri karena izin untuk impor kapal sulit didapat. Ditambah pula kapal buatan dalam negeri harganya relatif lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pemesanan. Dua, larangan mengoperasikan pukat harimau atau trawl. Yang ketiga, adanya pencurian ikan secara besar-besaran oleh kapal asing tanpa berhasil ditangkap oleh Satuan Patrol Pantai Perairan Indonesia. Yang keempat, berkaitan dengan perikanan darat, khususnya udang, yaitu rendahnya produktivitas lahan udang. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, Video Elite Aktivis. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, karena akan ada video-video pemberitahuan materi-materi selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengar semua video dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silakan mendengar video berikutnya. Terima kasih.